Siapa itu? Wih. Aduh. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Dan klik tombol loncengnya. Oke? Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Mamat. Ia bekerja sebagai kuli harian di gudang beras. Mamat dikenal baik hati dan jujur, tapi hidupnya penuh kekurangan. Gajinya kecil, bajunya lusuh, dan ia hanya tinggal bersama bapaknya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Namun kebaikan hati Mamat sering dianggap kelemahan oleh orang-orang di sekitarnya. Pada suatu hari, di tempat Mamat bekerja. Ya ampun, Mat. Kerja gitu aja lambat banget. Disuruh cepet dikit malah bengong. Kamu tuh kayak kura-kura. Orang lain sudah selesai, kamu tuh malah ngelamun aja. Maaf Pak Joki. Sebenarnya saya nggak sengaja lambat. Saya pingin bantu, tapi tangan saya agak sakit dari tadi. Aduh, Mat. Kurang gizi kamu, Mat. Kerja dikit aja udah ngos-ngosan. Kamu tuh masih punya 2 tangan, tapi kerja kayak 1 jari. Kalau kayak gitu terus, jangan harap kau bisa sukses. Orang miskin kayak kamu emang gitu, lelet. Mat. Dunia ini nggak nunggu orang lemot kayak kamu, tahu? Dasar beban. Mamat terdiam. Hatinya perih. Bukan karena lelah bekerja, tetapi karena kata-kata yang menusuk hatinya. Malam itu, langit tampak muram. Suara rintik air hujan menetes di dedaunan, menciptakan irama yang sendu. Lampu kamar temaram hanya menyala redup. Ya Tuhan, kenapa hidupku harus begini? Selalu membuat kesalahan di mata mereka. Aku capek. Aku terus dihina, dicaci, dibully. Aku cuma pingin dihargai, bukan dikasihani. Tapi apa daya, aku gak punya apa-apa. Tenagaku lemah. Aku tak sekuat mereka. Dan mereka bilang aku manusia tak berguna. Mungkin aku memang tak pantas hidup di dunia mereka. Dunia yang kejam untuk orang seperti aku. Tanpa berpikir panjang lagi, Mamat menulis di secari kertas lusuh. Tulisan itu berisi kata-kata untuk bapaknya yang kini masih sakit. Setiap kata ia tulis dengan air mata yang menetes tanpa bisa ditahan. Bapak, maafkan Mamat pergi tanpa pamit. Mamat takut Bapak nggak ngizinin. Di sini nggak ada yang peduli. Semua orang cuma lihat aku dari kekuranganku. Mamat pingin nyoba cari kerja di tempat jauh, biar bisa bantu Bapak nanti. Maafkan Mamat ya Pak, karena nggak bisa jagain dan rawat Bapak. Hujan deras begini, tapi kenapa orang itu malah jalan sendirian di tengah malam? Bajunya basah kuyup, langkahnya tergesa, kayak orang gak punya arah. Duh, ada apa lagi sama kamu, Nak? Hai!
Siapa itu? Wih. Aduh. Hai kamu, dengarkan aku. Pikirkan dulu sebelum kau jauh melangkah. Aku tahu kamu lagi sedih. Aku tahu rasanya disakiti, dihina, dan tak dianggap. Tapi ini bukan jalan keluarnya. Terlebih pergi tanpa pamit. Ingat, bapakmu masih sakit. Ia sangat butuh kasih sayangmu. Jangan bikin ia tambah sakit. Datangilah bapakmu. Doa bapakmu akan tetap mengiringi setiap langkahmu, bahkan di saat kau jauh sekalipun. Sekarang, turuti kata-kataku. Hapus air matamu dan berdirilah dengan tegak. Kamu itu masih mampu. Dunia masih butuh kamu. Masih banyak harapan buat kamu. Sekarang, pulanglah. Setelah mendengar kata-kata itu, Mamat berjalan pulang. Hatinya bergetar, matanya kembali basah. Bukan karena hujan, tetapi karena rasa sadar dan penyesalan yang tiba-tiba tumbuh di dalam dirinya. Loh, itu apa ya? Siapa yang naruh bungkusan itu? Hah? Uang sebanyak ini? Ada surat. Pocong itu? Jadi, kamu yang ngasih ini? Sejak malam itu, hidup Mamat berubah. Dengan uang itu, ia mulai membuka warung di depan rumahnya. Ia mulai bekerja keras dan merawat bapaknya dengan sepenuh hati. Dan di setiap malam hujan, Mamat selalu menatap keluar jendela, berharap sosok pocong itu ada di sana, menjaganya dalam diam.